النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. مولاي صل إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Kita bacakan airnya dulu. Nanti habis ini kita membahas ayat yang barusan kita baca ya, Al-Quran yang kita baca tadi. Habis kita doakan air ini. Nawaitu shifa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بجاه سيدنا محمد اصرف من شرب هذا الماء كل مراد وألم ووجع وعلة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد لسانه فصيح warikihi syifa. Mudah-mudahan yang minum air ini yang sakit diangkat penyakitnya, menambah kecerdasan siapapun yang minumnya, nambah iman, nambah soleh, nambah takwa, terjauh dari segala macam bencana, wabah, bala, penyakit, guna-guna, sihir dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan minum air ini mudah-mudahan kabul hajat-hajatnya. Silahkan ditiup masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dibuka Quran yang tadi dibaca surat Al-Baqarah ayat 30. Kan sudah dibilang tadi, habis ini kita membahas ayat yang kita baca gitu. Mesti simpen aja Qurannya. Surat Al-Baqarah ayat 30 halaman 6. Kita telaah ayat aja hari ini. Sampun ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka, dan berfirman Tuhanmu yaitu Allah, lil malaikah, kepada siapa? Malaikat. Allah berbicara kepada para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Di mana? Fil ardi, di muka bumi. Jadi jelaslah bahwa Allah memang hendak merencanakan akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Tapi ternyata Nabi Adam diciptakan pertama kali di mana? Ada di mana? Di surga. Berarti sebetulnya surga itu mau ampiran. Dan tujuannya itu dunia, akan untuk menciptakan khalifah di muka bumi.
Maka kalau Nabi Adam melakukan suatu perbuatan yang memang akhirnya digoda iblis makan buah khuldi, itu memang semua sudah dalam garis takdir dari Allah, dan untuk jadi alasan Nabi Adam bisa diturunkan ke dunia. Qalu, menjawab para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan di muka bumi itu orang-orang yang saling menumpahkan darah, membuat kerusakan fiha wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah satu dengan yang lain, saling membunuh. Jadi ceritanya malaikat itu sudah tahu bahwa di bumi itu track recordnya buruk. Dulu pernah ada historisnya, sejarahnya di bumi itu melakukan hal yang sama, melakukan kerusakan di muka bumi, dan banyak sekali terjadi saling pembunuhan. Tapi sudah dihabisi semua umat itu yang penghuni bumi. Terus Allah menjadikan khalifah pengganti. Khalifah kan dia pengganti itu. Pengganti makhluk yang dulu hendak diganti makhluk yang baru. Makanya malaikat bertanya, apakah engkau akan membuat suatu makhluk yang akan kembali membuat kerusakan dan kembali menumpahkan darah? Wa nahnu, sementara kami ini nusabbihu, selalu bertasbih kepadamu, bihamdika, bertahmid kepadamu, memujimu, wa nuqaddisulak, dan mensucikanmu. Qala, Allah menjawab, ini malaikat itu rodok pede. Ngapain menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan, akan menumpahkan darah? Kami ini loh, apa kurang ibadah kami? Kami senantiasa zikir, wirid, ibadah, memuji Engkau. Apa kurang makhluk seperti kami ini? Lalu Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kalian, daripada para malaikat itu. Nah, kemudian ayat berikutnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan asma, nama-nama, benda-benda itu semua diajarkan Allah kepada Nabi Adam, dan tidak diajarkan kepada malaikat, hanya kepada manusia, yaitu Nabi Adam. Asma itu artinya nama, karena ilmu pengetahuan itu, nama adalah simbol ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tanpa nama bukan ilmu pengetahuan. Coba menyebutkan ginjal, ginjal ya nama. Mengobati lambung, lambung ya nama. Nggak ada nggak nama, semua itu adalah nama, isim, asma. Semua itu nama. Maka isim atau asma itu adalah lambang pengetahuan. Kullaha, diajarkan semua nama, tapi nggak diajarkan kepada para malaikat. Summa aradhum 'alal malaikah, lalu ditunjukkan kepada para malaikat. Ya Adam, coba kamu tunjukkan kepada para malaikat itu. Malaikat suruh nunjukkan nama-nama itu. Faqala ambiuni bi asma'iha ulai kuntum shadiqin. Wahai malaikat, coba kamu gantiamu sebutkan nama-nama ini. Malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Maha suci Engkau ya Rabb. Ketika orang menyucikan Allah, maha suci Engkau, berarti dia menyadari dirinya tidak suci. Kalau dia mengatakan Allah maha suci, subhanaka atau subhanallah, berarti saat itu dia menyadari dirinya tidak suci, alias seorang pendosa, orang kotor. La ilma lana, kami tidak tahu ilmu apapun, illa ma alam tanah, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, tunjukkan kepada mereka nama-nama itu, sebutkan. Malaikat mesti nyerah, coba kamu aja yang nunjukkan. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Kemudian Nabi Adam ketika menyebutkan nama-nama benda-benda itu semuanya, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku, kata Allah, sudah memberitahu kepada kalian bahwa aku lebih tahu terhadap apa-apa yang gaib, baik di langit maupun di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi Allah Maha tahu. Kita itu banyak tidak tahu. Makanya kita ini kadang
Kayak misal dulu saya pernah bangkrut hampir 1,5 miliar, ente-entean, habis-habisan. Loro rasanya ya. Waduh, bisnis dibangun kayak apa? Hancur, rugi 1,5 miliar, ambruk kan, harus hancur kan. Tapi di balik itu kan ada hikmahnya toh. Berhenti dari riba, nggak main riba lagi, nggak berani pinjem bank lagi. Tobatnya itu loh, dapat pelajaran banyak. Kita saat itu memang rasanya, waduh, dunia ada kiamat rasanya. Rugi segitu, dan itu ada kecampur uang saham investor titipan. Wah, mikir balik lagi ke piye kan. Di balik itu ternyata banyak pelajarannya. Oh iya, dulu aku gaya-gaya sok-sokan. Ketika bisnis rental mobil terus beralih ke properti, untuk duit oke, gampang untuk duitnya banyak. Begitu ada yang rental mobil tak tolaki. Kenapa? Duit receh. Ngapa duit receh? Duitnya receh, rental mobil itu receh. Nah, properti kan jelas, sekali untung 20 juta, 30 juta, 50 juta, jelas itu. Dan sebulan itu saya bisa untung 130 juta waktu. Jadi sok-sokan, bisa rental mobilnya langsung tak tutup. Dan Allah itu ingin mengajarkan kepada saya, apa rezeki yang Allah berikan kepadamu jangan ditolak. Padahal kan dulu kalau saya mau gini, maaf Bu, saya sudah nggak di rental mobil lagi, tapi saya ada teman yang usaha rental mobil, saya bagi rezeki ke orang lain kan lumayan. Itu enggak, tak tutup Pak Yus pokoknya. Maaf saya nggak rental lagi, maaf saya nggak rental lagi. Sombongnya bukan main, sosok. Karena Allah dipites, ya kan? Dibuat hancur. Nah, dari situ jadi tahu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Allah a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah lebih tahu. Kita ini banyak tidak tahunya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, lil malaikah usjudu, bersujudlah kalian li Adam, kepada Adam. Fasajadu, fa pakai ada depannya ada fa. Sebenarnya kan kalimatnya sajadu kan, tapi tambahi fa, fasajadu. Maksudnya adalah dengan segera. Mereka begitu diperintah segera sujud. Illa iblis, kecuali siapa? Iblis. Saya tanya, salahnya iblis di mana nggak sujud? Salah iblis apa? Kan ayatnya perintahnya wa iz qulna lil malaikah, dan kami perintahkan pada malaikat untuk sujud. Iblis ini malaikat bukan? Ya disuruh sujud malaikat apa iblis? Kan malaikat yang disuruh sujud. Wa iz qulna lil malaikah, yang disuruh sujud malaikat. Lah iblis nggak sujud, apa salahnya? Pernah mikir nggak ya? Jadi kenapa iblis salah? Padahal ayat itu untuk malaikat, perintah sujud itu untuk malaikat. Karena begini, dijelaskan itu perintah malaikat kepada malaikat. Malaikat itu kedudukannya adalah makhluk yang paling dekat dan paling tinggi kepada Allah. Paling tinggi, kedudukannya paling dekat kepada Allah itu malaikat. Dibandingkan yang lain, itu malaikat. Karena malaikat gak pernah bermaksiat, gak pernah dosa, belas. Makhluk paling taat itu malaikat. Jadi malaikat itu makhluk yang diciptakan pasti masuk surga, itu malaikat. Nah, manusia kan belum jelas. Nah, malaikat itu jelas diciptakan langsung pasti ini calon penghuni surga, malaikat. Lah, kalau malaikat yang makhluk paling suci, paling tinggi, paling kedudukannya paling dekat aja diperintahkan sujud, apalagi status makhluk yang ada di bawah malaikat. Jadi misalnya gini, Pak Prabowo presiden lewat, ada barisan tentara, depannya sendiri Panglima TNI, paling depan Panglima TNI, di belakangnya tentara-tentara pasukan. Pak Prabowo lewat, itu Pak Panglimanya hormat, kira-kira prajurit ikut hormat enggak? Ikut. Kalau panglimanya yang paling tinggi aja hormat, mosok yang di belakang tidak hormat. Nah kalau malaikat yang paling tinggi aja sujud, mosok yang di bawahnya tidak sujud. Maka dikatakan wa isqulna lil malaikah, maksudnya kalau ini diperintahkan kepada malaikat berarti berlaku untuk semua makhluk turunannya yang statusnya di bawah malaikat.
iblis, jin, demit, genderuwo, gerandong, mak lampir, semua itu diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Maksudnya begitu. Illa iblis, sujud di sini bukan sujudul ibadah, bukan sujud ibadah, tapi sujudul iktirafan bifadli Adam, sujud pengagungan atas keutamaan Nabi Adam dibandingkan makhluk yang lain. Keutamanya apa? Nabi Adam berilmu, wa 'allama, kami ajarkan ilmu, sementara yang lain nggak diajarkan ilmu. Malaikat ahli ibadah, Nabi Adam ahli ilmu, yang satu ahli ilmu, satu ahli ibadah, kedudukannya lebih tinggi ahli ilmu. Kenapa? Kan malaikat ahli ibadah. Wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah, kami bertasbih, kami bertahmid, itu kan lambang makhluk yang sedang beribadah. Wirid, ahli zikir. Malaikat ahli wirid, ahli zikir, ahli ibadah. Tapi Nabi Adam ahli ilmu. Ternyata kedudukan ahli ilmu lebih tinggi daripada kedudukan ahli ibadah. Makanya ahli ibadah tunduk kepada ahli ilmu. Maka kalau di masjid ada imam, satunya rajin wirid ibadah tapi nggak terlalu pinter, sementara yang satunya memang bukan ahli wirid, bukan ahli ibadah, tapi lebih berilmu, lebih alim, yang alim lebih pantas jadi imam. Makanya orang berilmu kedudukannya lebih tinggi. Makanya dalam satu kisah itu, dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, satu ketika setan itu masuk masjid, langsung mau goda orang lagi sholat, langsung setan balik kanan keluar masjid ketakutan, ketemu setan yang lain di luar. Tan, kowe ngopo kok ketakutan? Ditanya itu, Tan, kamu kenapa kok pucet? Kira-kira gitu. Setan satunya jawab, saya itu mau masuk masjid, tadi masuk masjid mau ganggu orang sholat, tapi saya lihat ada orang tidur, saya takut. Setan satunya ketawa, kowe iki aneh, sama orang tidur kamu takut, sama orang sholat kamu malah tidak takut. Sebab yang tidur itu orang alim. Saya lebih takut dengan tidurnya orang alim daripada sholatnya orang bodoh. Sholat orang bodoh. Orang bodoh kalau sholat tak colek sidik, wis lali rakaat piro kayak mau. Sholat dicolek malaikat, apa setan, colek setan. Kimu rakaat ketelu apa keloro gitu. Wis tahiyat apa urung ki mau. Orang bodoh dicolek setan langsung lupa. Tapi orang alim, tidurnya orang alim itu ibadah, tidurnya saya bernilai ibadah. Karena sebelum tidur dia wudhu, sebelum tidur dia doa. Dalam tidurnya itu nilainya ibadah. Makanya setan lebih takut dengan tidurnya orang alim daripada ibadahnya orang bodoh. Nah ini kedudukan orang alim itu Masya Allah tinggi. Wa qulna sampai itu tadi fasaju ila iblis aba wastakbar, dia menolak dan dia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dia termasuk orang-orang kafir, kelompok orang-orang kafir. Kenapa dia menolak? Karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Dalam ayat yang lain soal Araf disebutkan. Nah, iblis itu jawab, kenapa kamu tidak mau sujud? Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin, ana khairu minhu. Jelas kata dia, saya ini diciptakan dari api yang menyala, Adam itu diciptakan dari tanah liat, jelek, hitam. Ana khairu minhu, saya itu lebih baik daripada dia, kasta saya, derajat saya lebih baik dari dia. Nah, ungkapan inilah yang membuat iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, karena kesombongan merasa diri lebih baik daripada Adam. Jadi dosanya iblis itu apa, Pak? Sombong. Satu loh, dia nggak syirik loh. Ingat, iblis itu tidak pernah berbuat syirik karena dia masih berkata kepada Allah, doa pun masih mintanya sama Allah, ya Allah, la'huyannahum ajmain. Ya Allah, ketika engkau sesatkan aku, tetapkan aku ahli neraka, beri aku tempo waktu, doanya, beri aku waktu sampai hari kiamat, aku akan la'huyannahum ajmain, aku akan menyesatkan anak Adam. Itu doanya, dan doanya itu kepada Allah, nggak syirik, nggak kepada siapa-siapa. Iblis itu doanya kepada Allah. Iblis itu tidak pernah syirik, tidak pernah. Cuman satu dosanya iblis, yaitu sombong. Kursiji. Kita dosanya berapa?
Iblis itu siji dosa. Sombong. Dosa kita banyak. Astagfirullahaladzim. Sombong wis tahu, gitu. Riak wis tahu, ujub wis tahu, bohong sering. Ya Allah, dosa kita ini jauh lebih banyak daripada iblis. Masya Allah. Cuman bedanya gini, nek kita itu mau tobat, nek iblis itu tidak mau tobat. Itu aja masalahnya. Kan Nabi Musa itu pernah diadukan iblis. Sampai akhirnya Nabi Musa bilang gini, ya Allah, ini iblis ini ngerengek-rengek, minta tolong ke saya agar engkau mengampuni dia. Maafkanlah dia, ini mesti tobat tenanan ini. Kata Allah, ya Musa, iblis tidak akan bertobat. Tapi dia sungguh menemui saya nangis-nangis, dia pengen tobat. Kata Allah, tidak mungkin iblis tobat. Itu Allah sudah bilang gitu. Kok bisa begitu ya Allah? Coba suruh dia sujud kepada kuburannya Adam. Adam sudah mati kan? Suruh dia datang ke kuburannya. Mumpung Adam sudah nggak hidup, nggak ada, dia sudah mati. Datang iblis ke kuburannya, suruh sujud. Karena dulu dia tidak mau sujud. Nanti tobatnya tak terima. Maka Nabi Musa ngomong ke iblis, iblis, sudah saya ceritakan ke Allah, saya sampaikan ke Allah permohonanmu untuk tobat. Allah hanya mempersyaratkan satu hal saja, maka Allah akan terima tobatmu. Apa itu ya Musa? Engkau disuruh Allah datang ke kuburannya Nabi Adam untuk sujud ke sana. Maka jawabnya iblis, uripe wae aku ora gelem sujud, kok saiki wis dadi bangke kok aku gelem sujud. Wegah. Hidupnya aja saya tidak mau nyembah, gak apa-apa, bukan nyembah. Hidupnya aja saya tidak mau sujud. Masa sudah matinya saya mau sujud? Wegah, tidak mungkin saya. Terus begitu Nabi Musa ngomong ke Allah, kata Allah, tenan wis tak omong, wis tak kandhani ra bakal iblis iki bakal tobat, ora mungkin karena kesombongan. Hati-hati, sombong itu dapat mencegah hidayah, dapat mencegah kebenaran. Dulu saya itu, maaf Pak ya, kayak yang kita baca tadi, sholawat tadi yang burdah, anti betul saya. Itu sholawat apa itu kok? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasid. Kok mintanya ke Nabi Muhammad, minta balik maqasid dan sampaikan maksud kita. Kok nggak langsung ke Allah kalau lewat Nabi Muhammad? Pikiran saya mau bodoh itu. Tapi setelah saya tanya kepada ahlinya, beliau menjawab, jenengan itu salah, orang ngerti bahasa Arab kok menerjemahkan sendiri. Lu kan benar begitu toh. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan Nabi Muhammad, balik maqasidana, sampaikan hajat-hajat kami. Loh, kue kira bocor, kata dia gini. Depannya itu ada kata ya Rabbi, wahai Tuhanku. Berarti itu mintanya ke siapa? Ke Allah, bukan ke Nabi Muhammad. Itu salah menerjemahkan. Oh gitu toh. Jadi minta ke Allah, ya Rabbi, ya Allah dengan namamu ya Rabbil Mustafa, karena kedudukan kemuliaan Nabi Muhammad, maka balik maqasid, sampaikan kami pada tujuan kami. Maksudnya apa? Tujuannya pengen surga, ya sampaikan kami ke surga. Tujuannya apa? Ke Mekah, sampaikan kami ke Mekah, gitu loh. Tujuan kami yang sakit ini pengen sehat, ya sampaikan badan kami yang sakit ini sampai ke sehat. Itu maksudnya, bukan nitip ke Rasulullah, bukan itu maksudnya. Oh, baru dong. Ditambah lagi beliau mengeluarkan kitab hadis, kitab waktu itu yang dibuka itu kitabnya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Kitab judulnya Ghoyatut Tawassul. Diambil satu hadis dari kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Ketika Nabi Adam ini berbuat dosa, Nabi Adam itu berdoa, Allahumma as'aluka bihaqi Muhammad, bihaqi Muhammad lima ghafartali. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad, ampuni dosaku. Langsung dijawab Allah, wa kaifa arafta Muhammad walam akhluqu. Kok bisa engkau kenal Muhammad, orangnya belum aku ciptakan ya Adam? Nabi Adam menjawab, lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya ruhika rafa'tu ra'si fa ra'aitu ala qawaimul arsh maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa alimtu lam tudif ila ismika ila ahabal khalqi ilaik.
ketika engkau ciptakan aku buka mataku, aku angkat kepalaku. Pertama kali diciptakan Nabi Adam, langsung angkat kepala, ngelihat ke atas. Ternyata di tiang-tiang arsy-Nya Allah tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya nggak tahu Muhammad itu siapa, batu, pohon, tanah, pasir. Fa'alimtu, kesimpulanku, lam tudif ila ismika ila ahabal khalqi ilai. Kalau ada nama makhluk kok berjajar dengan namamu, pasti makhluk itu sangat engkau cintai. Kata Allah, sodaqta ya Adam, benar, innahu li ahabal khalqi ilayya. Dia itu, Muhammad itu makhluk yang sangat aku cintai. Ud'uni, nah ditambahi kalimat itu sama Allah dalam hadis itu. Ud'uni bihaqqihi, berdoalah kepadaku dengan Muhammad, kebenaran Nabi Muhammad. Hadis inilah kemudian dijadikan tadi itu qasidah tadi, ya Rabbi bil Mustafa, dengan hak kedudukan Nabi Muhammad al Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Azan ya Isya. Baik Bapak Ibu, sudah Isya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa ambil pelajarannya dari kisah ini. Hati-hati dengan dosa sombong, karena sombong itu dapat menutup hidayah, menutup kebenaran. Dulu saya juga takut kalau sholawat pakai Sayyidina. Jadi kalau sholawat itu saya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nggak mau pakai Sayyidina. Karena ada yang ngomong nggak boleh Nabi disebut Sayyidina, nggak suka. Ternyata setelah saya ketemu dengan seorang syekh, seorang guru di Mekah malah saya belajarnya itu. Beliau menyampaikan surat An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Tidak boleh nyebut nama Rasul Nabi Muhammad dengan namanya saja, tidak boleh. Allah melarang, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan sebut itu, sebut kedudukannya. Lalu beliau menyebutkan gini, di dalam Al-Qur'an yang setebal ini, Nabi yang lain Allah sebut namanya langsung, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, ya Musa, ya Ibrahim, ya Nuh, disebut namanya. Khusus Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun Allah nyebut ya Muhammad. Di Al-Quran tidak ada. Pasti Allah nyebut kedudukannya, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Gak pernah Allah nyebut ya Muhammad. Allah saja ngajari kita beradab kepada Nabi Muhammad. Jangan sebut namanya langsung, sebut dulu kedudukannya. Nabi sering menyebut kedudukannya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya itu sayyidi wala Adam. Saya itu pemimpinnya waladnya Adam, bani keturunan Adam. Saya itu sayyidnya, pemimpinnya. Wala fakhr, tapi saya tidak mau sombong. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, gimana cara kami bersolawat? Bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa? Nabi nggak menyebut sayyidinanya, karena Nabi wala fakhr, nggak mau menyombongkan diri. Tapi oleh Allah ditegaskan, jangan sebut namanya saja, sebut kedudukannya. Allah tegaskan dalam surah An-Nur ayat 63. Namun ini bukan perkara halal haram, perkara adab. Adab artinya orang bersolawat dengan nyebut namanya saja tidak masalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, enggak masalah, enggak ada masalah. Tapi sebagian takut melanggar surat An-Nur ayat 63, maka ditambahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang Allahumma sholli ala Nabiyina Muhammad, ada yang Allahumma sholli ala Rasulina wa Maulana Muhammad. Monggo silahkan, gak masalah, semuanya berdasarkan dalil. Yang nyebut kedudukannya dalilnya surat An-Nur ayat 63. Yang langsung nyebut namanya saja itu langsung sihot dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua-duanya ada dasarnya, tak boleh saling menyalahkan satu sama yang lain gitu. Asal kita mau terbuka aja pikirannya lah, nambah pinter. Tapi nek wis kita nutup diri ora pinter-pinter, asli ora pinter-pinter. Lawang mahal kiamat kan kita berdiri semua, ya Nabi salam. Apa ini tuh pakai berdiri-berdiri? Emangnya diajarkan sambil berdiri-berdiri? Itu buat terbuka sedikit pikirannya. Kita sering, terutama Mas Kang Rianto, neng acara-acara formal mau nyanyikan lagu Indonesia Raya suruh apa? Berdiri. Dalilnya mana? Ada dalilnya berdiri nyanyi lagu Indonesia Raya? Enggak ada. Itu aja suruh berdiri. Masa untuk baca sholawat salam ke Nabi Muhammad gak boleh berdiri? Nah, lagu Indonesia Raya itu bukan ibadah aja berdiri.
Apalagi di Al-Quran disebutkan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berzikir sambil berdiri nggak masalah, sambil duduk silakan, sambil berbaring boleh, nggak ada masalah. Kalau terbuka sedikit pikiran ini, kita akan lebih dewasa dalam menjalankan agama. Tapi nek kita tertutup ngerasa paling benar, susah kita, nggak akan berkembang pemikiran kita. Terakhir ya Pak, terakhir. Dulu saya pernah melakukan satu kesalahan fatal waktu jadi marbot masjid. Ada warga nitip surat undangan segini untuk warga, undangan tahlilan. Bid'ah ini. Kalau saya nyebarkan, saya ikut dosa karena ikut nyebarkan bid'ah. Tak sebarkan ke mana undangannya? Tempat sampah. Pas acara, tidak ada yang datang. Tidak ada datang. Banyak acara tahlilan tidak ada datang. Loh, kepiye? Akhirnya dikejar saya kan. Warga datangi saya. Dulu zaman mahasiswa. Mas Adi, orang disebar kok udah nih, tak sebar kok Pak. Neng tempat sampah. Tak sebar kok Pak di tempat sampah. Oh enggak, bapak enggak dapat undangan, enggak dapat undangan. Akhirnya didatangi bapak, dijapri, teleponi satu-satu untuk datang. Sampai segitunya dulu saya anti tahlilan. Padahal tahlilan tuh nggak usah pakai dalil jelimet-jelimet. Gini sekarang, tetangga kita meninggal dunia, tetangga sebelah meninggal. Boleh nggak kita tiap malam datang menghibur yang meninggal? Boleh kan? Kira-kira dia terhibur kalau kita main gaple atau doakan yang meninggal? Kan dia terhibur kalau kita datang mendoakan. Sudah, nggak usah pakai dalil, selesai. Pikir gitu kan? Tahlilan nggak usah dibahas pakai dalil rumit-rumit, nggak usah. Cukup tanya saja, menghibur orang yang berduka, yang baru meninggal, keluarganya. Boleh nggak menghibur, datang tiap malam tetangga kita datangi untuk dihibur? Boleh jawabannya. Semua berkata boleh, sepakat. Nah kira-kira dia itu terhibur kalau kita ngobrol sana sini ngalung ngidur cekakakan, atau terhibur kalau kita mendoakan yang meninggal? Pasti semua akan jawab, ya lebih terhibur kalau didoakan. Sudah selesai. Dan tahlilan kan isinya mendoakan. Cuman sebelum mendoakan ada adabnya. Adabnya apa? Baca Quran, memuji Allah dulu, baca sholawat. Nah itu kan begitu. Ada tahlilnya, nyebut nama Allah, memuji Allah, baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kemudian baca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dibaca. Baru terakhir mendoakan. Semua sudah ada tuntunannya. Adabnya doa kan begitu, baca sholawat, memuji Allah, habis baca Quran, saat mustajab doa, habis itu baru doa. Nah, semua udah ada sebetulnya. Itu. Jadi tetap sampai, walaupun dia nggak pernah sholat, tetap sampai. Kalau dia doa orang baik, tetap sampai aja. Mendoakan orang baik itu, orang lain baik itu mesti sampai. Nggak ada ceritanya ditolak, nggak ada. Baik. Kecuali kalau dia nggak sholatnya karena dia mengingkari kewajiban sholat, berarti dia kafir. Kenapa Pak nggak sholat? Sing penting sholat itu wa aqimus sholata lidzikri. Ya, sholat itu tujuannya dalam surat Toha, ingat kepada Allah. Nek aku wis ingat tanpa sholat nggak usah sholat. Sing penting aku ingat kepada Allah. Nah itu kafir. Nah itu namanya orang kafir. Nah gitu, puasanya nggak diterima, hajinya nggak diterima. Karena dia sudah kafir. Lain sama orang nggak sholat karena apa? Rumpok, sering sibuk, ninggalkan karena males. Itu nggak masuk kafir, tapi masuknya fasik. Bukan kafir, masuknya fasik. Sing ngundang ora sholat, masih mending dia minta doakan kita, nggak orang non. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah ridha kepada kita semuanya. Okay. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.